terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023, saya akan mengomentari Sahroni kader Nasdem akan melaporkan Partai Demokrat ke polisi terkait kata pengkhianat. Hampir 1 tahun Agus Harimurti Yudhoyono mengharapkan sebagai calon wakil presiden, setelah 3 hari lagi akan mendaftarkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Ternyata di luar sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, Suryo Paloh dan Anies Baswedan mendukung Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapres yang digantikan dengan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi Agus Harimurti tidak jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan, berakibat Partai Demokrat marah sekali sampai menyatakan Suryo Paloh sebagai pengkhianat. Atas tudingan Suryo Paloh sebagai pengkhianat, lalu Sahroni kader Partai Nasdem tidak bisa menerimanya, akan melaporkan Partai Demokrat ke polisi agar mempertanggungjawabkan perkataannya yang menuding Suryo Paloh sebagai pengkhianat. Tetapi Suryo Paloh bilang sama Sahroni tidak perlu melaporkan Partai Demokrat ke polisi. Seandainya Sahroni melaporkan atau mengadukan Partai Demokrat ke polisi, diduga laporan atau pengaduan Sahroni akan ditolak polisi karena tuduhan Suryo Paloh sebagai pengkhianat merupakan perbuatan penghinaan yang melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Kasus penghinaan masuk delik aduan yang harus mengadukan ke polisi harus Suryo Paloh sendiri secara langsung dan tidak bisa diwakilkan lewat orang lain maupun pengacaranya, karena yang merasa sakitnya dihina Partai Demokrat hanya Suryo Paloh sendiri. Seandainya Suryo Paloh mengadukan Partai Demokrat ke polisi, pengaduan Suryo Paloh akan diterima polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku sampai perkaranya diserahkan kepada jaksa penuntut umum, lalu dilimpahkan jaksa ke pengadilan negeri untuk diperiksa hakim semua saksi-saksi dan terdakwa serta barang buktinya. Tetapi dugaan saya, hakim berpihak kepada Partai Demokrat dan akan menjatuhkan hukuman kepada Suryo Paloh dengan alasan Suryo Paloh yang menelikung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres yang menggantikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan tanpa ada pemberitahuan kepada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Seharusnya pergantian cawapres harus dibicarakan dulu di koalisi perubahan. Maka wajar Partai Demokrat sampai marah sehingga menuduh Suryo Paloh sebagai pengkhianat. Harapan saya sudah tepat Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem melarang Sahroni melaporkan atau mengadukan Partai Demokrat ke polisi karena Suryo Paloh yang melakukan kesalahan. Hampir 1 tahun Agus Harimurti Yudhoyono mengharapkan sebagai calon presiden, sebagai calon wakil presiden setelah sekitar 3 hari lagi akan mendaftarkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Ternyata di luar sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, Suryo Paloh dan Anies Baswedan menelikung Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapres yang digantikan dengan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi Agus Harimurti tidak jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Berakibat Partai Demokrat marah sekali sampai menyatakan Suryo Paloh sebagai pengkhianat.
atas tudingan Suryo Paloh sebagai pengkhianat, lalu Sahroni, kader Partai Nasdem, tidak bisa menerimanya, akan melaporkan Partai Demokrat ke polisi agar mempertanggungjawabkan perkataannya yang menuding Suryo Paloh sebagai pengkhianat. Tetapi Suryo Paloh bilang sama Sahroni tidak perlu melaporkan Partai Demokrat ke polisi. Seandainya Sahroni melaporkan atau mengadukan Partai Demokrat ke polisi, diduga laporan atau pengaduan Sahroni akan ditolak polisi karena tuduhan Suryo Paloh sebagai pengkhianat merupakan perbuatan penghinaan yang melanggar hukum pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Kasus penghinaan masuk delik aduan yang harus mengadukan ke polisi harus Suryo Paloh sendiri secara langsung dan tidak bisa diwakilkan lewat orang lain maupun pengacaranya, karena yang merasa sakitnya dihina Partai Demokrat hanya Suryo Paloh sendiri. Seandainya Suryo Paloh mengadukan Partai Demokrat ke polisi, pengaduan Suryo Paloh akan diterima polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku sampai perkaranya diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan lalu dilimpahkan jaksa ke pengadilan negeri untuk diperiksa hakim semua saksi-saksi dan terdakwa serta barang buktinya. Tetapi dugaan saya hakim berpihak kepada Partai Demokrat dan akan menjatuhkan hukuman kepada Suryo Paloh dengan alasan Suryo Paloh yang menelikung Agus Harimurti sebagai cawapres yang menggantikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan tanpa ada pemberitahuan kepada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Seharusnya penggantian cawapres harus dibicarakan dulu di koalisi perubahan. Maka wajar Partai Demokrat sampai marah sehingga menuduh Suryo Paloh sebagai pengkhianat. Harapan saya sudah tepat Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem melarang Sahroni melaporkan atau mengadukan Partai Demokrat ke polisi karena Suryo Paloh yang melakukan kesalahan. Sekian dan terima kasih.